Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa asbahtum? Alhamdulillah. Tetap semangat ya puasanya ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajarannya, saya absen terlebih dahulu. Abdurrahman Zain Isanya sedang. Oh iya, Abdurrahman Zain ini sakit atau izin apa? Ada yang tahu? Sakit atau izin kenapa gitu? Ada yang tahu ya? Berarti apa? Isanya sedang. Ada yang sadar. Zaki Musyafa Izzat Hussein Adril Ardan Awfalik Yusra Wafa Mustanabi Baik Ruli Khairul Albad Salahuddin Takiyafi Ahmad Munir. Yang belum saya sebutkan namanya mungkin terlewat. Tidak ada ya. Baik, kita mulai pembelajarannya. Silakan disiapkan buku paketnya. Buku paket bahasa Indonesia kalian siapkan. Sudah buka pada bab 7. Ada di halaman 157. Sudah. Materinya yaitu tentang teks apa mas? Persuasi. Teks persuasi. Di antara kita siapa sih yang tidak pernah mengikuti pengajian dan di dalamnya ada mau'idul hasanahnya biasanya? Pasti kita semua pernah mengikutinya. Nah di sana itu di dalam mau'idul hasanah disisipkan berupa teks persuasi. Nah nanti kalian akan mempelajari itu agar kalian bisa memahami teks persuasi itu apa. Kalian harus bisa nanti mengidentifikasi ini teks persuasi atau bukan, tandanya teks persuasi apa, ciri-cirinya seperti apa. Nah, itu nanti yang akan kalian belajar. Berikutnya kita langsung masuk ke materi teks persuasi yang bagian pengertian. Di sebelum itu, pernahkah kamu berpikir pada suatu saat kamu akan membeli barang setelah beberapa waktu sebelumnya mengetahui barang tersebut dari iklan di televisi? Jadi pernah tidak sih kalian membeli barang, tapi sebelum membeli barang itu kamu terpengaruh dari iklan yang ada di televisi? Pernah nggak? Kau nonton iklan, begitu nonton iklan di TV, di radio atau poster yang ada di pinggir jalan, kemudian kamu tertarik untuk membeli barang yang akan kalian beli itu. Seperti motor misalnya, kamu tertarik beli motor. Apalagi waktu puasa, kanan kiri jalan biasanya ada poster makanan-makanan, ya kan? Restoran A, kafe A, kafe B, warung A, warung B, membuat banner, membuat poster, isinya tentang promo makanan, buy one get two. Dewan kita juga kedua ya, itu siji, itu rapor.
get two, berarti beli satu dapat dua. Kan ada yang mudah seperti itu promonya. Bahkan promonya itu beli makannya, minumnya gratis. Kalian lewat di pinggir jalan waktu siang-siang, terus melihat iklan seperti itu, kemudian akhirnya kamu sore ya, nanti sore ya, kita tunggu itu pas puasa, nanti cari untuk kamu berbuka puasa. Pernah tidak sih kalian seperti itu? Pernah. Lagi kalian melihat iklan itu tentang misalnya sepatu sekolah. Nah, begitu sepatu sekolah, oh iya sepatuku ini sudah rusak, aku punya uang tabungan, uang celengan misalnya. Kamu ingin membeli sepatu seperti itu bagus ya. Itu namanya kalian pernah membeli barang yang sebelumnya kalian lihat di iklan televisi atau di iklan manapun yang kalian ketahui. Pasti pernah. Pernahkah kalian menjadi percaya diri, merasa bersalah bahkan, atau mungkin malah menangis setelah mendapatkan nasihat, setelah kalian menyimak nasihat, setelah kalian mendapatkan motivasi dari seseorang? Pernah tidak sih kalian dinasihati atau mungkin dimotivasi sehingga kalian merasa bersalah, sehingga kalian merasa percaya diri, lebih percaya diri begitu dimotivasi, atau bahkan kalian malah menangis setelah dinasihati? Pernah nggak sih kalian seperti itu? Pernah. Nah, yang nasihat yang disampaikan, motivasi yang disampaikan, ini loh yang namanya teks persuasi. Bisa mempengaruhi emosi bahkan perilaku orang lain. Jadi teks apa mas? Namanya teks persuasi. Nah, persuasi itu dari bahasa Inggris. Nah, masa kita bahasa Inggris lah. Ayo, persuadir misalnya. Persuadir artinya apa? Mempengaruhi atau istilahnya ngejar-ngejar, bahasa Jawa ngejar-ngejar. Persuade bahasa Indonesia ya, kalau sih mempengaruhi, kalau sih membujuk, ya ada yang merayu, itu maksudnya sama. Jadi persuade bahasa bacanya, kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi persuasi, bahasa istilah teksnya. Lanjut. Peristiwa itu sebenarnya merupakan dampak kekuatan dari bahasa yang digunakan sehingga mampu mengajak mempengaruhi orang lain. Bahasa seperti inilah yang kita kenal dengan bahasa yang ada dalam teks persuasi. Teks persuasi banyak digunakan dalam berbagai bidang. Dalam bidang apa? Bisnis. Dalam bidang apa? Lagi? Politik. Coba sing bisnis. Coba bisnis. Bagaimana? Teks persuasi digunakan seperti apa di bisnis? Nah, promo itu mau nego iklan. Iklan itu bisnis kan? Ya, bisnis marketing. Nah, marketing itu menggunakan teks persuasi, mempromosikan suatu barang. Nek kowe keahlian berarti mempromosikan suatu keahlian, keterampilan kalian. Jadi kalau kalian masuk di sebuah perusahaan namanya presentasi. Kalian presentasi di depan para wakil direktur dari perusahaan. Kalian menawarkan produk kalian di perusahaan tersebut agar digunakan oleh perusahaan tersebut. Jadi jenenge apa?
bisnis. Jadi teknik persuasi juga bisa digunakan, dimanfaatkan dalam menunjang bidang bisnis. Kemudian di bidang politik itu ada yang namanya kalau kita kita pernah mengikuti kampanye, ya di antara kita mungkin ada yang sudah pernah mengikuti kampanye atau diajak orang tuanya kampanye, atau mungkin juga tetangganya ikut kampanye. Nah, ketika ikut kampanye itu pasti ada yang namanya orasi kampanye disertai dengan jubir kampanye. Jubir apa jubir? Juru bicara. Pasti ada juru bicaranya. Nah, juru bicara kampanye itu intinya memiliki satu tujuan. Tujuannya apa? Mengajak massa untuk mendukung partai politiknya. Misalnya kampanye Golkar, di situ ada panggungnya biasanya, dan di atas panggung diisi oleh juru kampanyenya, juru bicara kampanye. Nah, yang menyelenggarakan kampanye atau sebagai juru bicara kampanyenya itu di atas panggung mengajak massa untuk apa? Memilih PDI. Malah keliru, langsung di masa tanggung malah untuk memilih Golkar, kampanye Golkar. Dan kampanye PDI, ya mesti ngajak milih PDI beserta calon yang diusungnya, calon DPR, DPRD, maupun calon bahkan sampai calon presiden maupun wakil presidennya yang diusung oleh partai tersebut. Ini politik. Biasanya orang kata-kata apa yang paling mudah di poster? Coblos nomor 1, demi Indonesia maju misalnya. Itu termasuk kalimat persuasif yang ada dalam teks persuasif, tapi bentuk yang paling sederhana, paling ringkas dari teks persuasif. Nah, nanti seperti itu teks persuasif juga bisa digunakan dalam bidang politik. Berikutnya, kalimat persuasif digunakan untuk memasarkan berbagai produk termasuk dalam iklan. Itu tadi ya, bidang bisnis. Dalam bidang politik, kalimat tersebut digunakan untuk kampanye. Di bidang keagamaan digunakan untuk berdakwah, seperti dalam mau'izah hasanah, untuk berdakwah, mengajak, mempengaruhi, membujuk agar umat itu melakukan syariat sebagaimana agama gariskan, sebagaimana syariat memerintahkan kepada umat-umatnya. Itu dalam bidang keagamaan. Karena begitu pentingnya teks persuasi dalam kehidupan, sudah sepatutnya kalian itu memiliki kemampuan untuk menguasai teks persuasi. Kudune menguasai teks persuasi, karena teks persuasi itu penting digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Paham ya? Paham Taurat? Paham sidik takeh? Sidik? Kalau kamu di sini, astagfirullahaladzim. Terus kalau bukunya, terus tak tanggung penjelasannya pasti kita paham deh. Itu yang sengaja amal. Efek puasa ya, nilai. Beri sarapannya mas? Nanti sarapan kalau udah buka puasa. Ya. Itu jadi rasa sarapan, itu jadi makan malam. Lanjut A sekarang. Materi yang A. Mengidentifikasi permasalahan aktual teks persuasi. Kita lihat dulu kata-kata yang digunakan. Mengidentifikasi itu mengidentifikasi itu artinya apa mas? Ya? Menelaah, bukan apa mengidentifikasi.
bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, 6, sekarang bab 7. Masing-masing bab itu diawali dengan bagian subbab A, mengidentifikasi. Ikan bolak-balik tak sampai nol ya. Kok izin lali gitu ya? Bolak-balik sampai nol izin lali gitu ya. Mengidentifikasi. Nah, ini bisa mengenali. Eleng-eleng ya, mengidentifikasi. Itu mengenali. Nek mengenali berarti mengetahui apa? Mengetahui pengertiannya, mengetahui ciri-cirinya. Mengerti nek sing wong ngadep wong lanang nganggo baju merah di ujung ruangan itu adalah ayahmu. Kalian pasti tahu ciri-ciri dari ayahmu. Ya kalau ngerti ciri-ciri ayahmu, anggur ono wong dulu itu ya bro, udah ayah. Kalau lewat ayah. Kan sesuai dengan ciri-ciri yang kamu ketahui. Ketika kamu mengetahui ciri-ciri yang keliru, ya kamu akan menyampaikan hal yang keliru. Kalian akan menganggap sesuatu itu keliru. Contoh, tadi ayahmu itu orangnya tinggi, rambutnya panjang. Tahu ciri-cirinya ada di situ. Maka setiap ada orang yang lewat, oh orangnya tinggi, rambutnya panjang, lu panggil ayah. Mau lewat ayah, minggu alon-alon, ayah, panggil ayah. Padahal dia karo bojone, wah perang dunia kok malah. Anakku mas, sebelum itu, anakku mas, udah ini bukan anak saya. Kok dia panggil kamu ayah? Kan jadi perang dunia lagi. Nih pasar. Panggil ayah karena keliru ya, mengetahui ciri-cirinya keliru, kurang lengkap ya, sehingga nanti pengertiannya dan juga pengenalannya juga bisa berbeda, tidak sesuai yang seharusnya, tidak sesuai yang semestinya ya. Jadi mengidentifikasi itu mengenali permasalahan aktual sekarang. Aktual apa aktual? Aktual. Nek faktual itu kan sesuai fakta, sesuai kenyataan. Nek aktual apa? Aktual, terbaru, terkini itu aktual. Lah, aktual berarti faktual itu sesuai dengan kenyataan, aktual itu terbaru atau terkini. Pada teks persuasi itu subjudulnya seperti itu kalau kita uraikan. Nah, mengidentifikasi permasalahan aktual, masalah-masalah terkini yang ada dalam teks persuasi. Yang pertama, pengertian. Yuk kita bahas pengertian teks persuasi. Sebelum memahami lebih mendalam tentang teks persuasi, kita terlebih dahulu memahami pengertiannya. Di sana sudah ada teks berjudul "Yuk Hilangkan Stres dengan Membaca". Berarti tadi yang sudah saya sampaikan, teks persuasi, untuk membantu kalian di sana sudah ada apa? Contoh teksnya. Mau tak sampai tahu pengertiannya, ya kan? Tak pancing sidik-sidik teks yang tidak-tidak, tak pancing sidik-sidik. Terus ini ya, ada contoh teks yang ada di buku paket kalian. Berarti kalian seharusnya bisa mencoba untuk mencari tahu pengertiannya. Apa sih pengertian dari teks persuasi? Coba ada yang berani jawab? Di sana ada teks yang membantu kalian untuk mencoba menentukan teks persuasi itu apa. Sana coba
Teks persuasi itu apa pengertiannya? Ayo. Nah, ya. Teks yang berisi ajakan, himbauan, larangan untuk mempengaruhi orang lain. Lah, bisa. Jangan apa? Jajan balik ini, apa yang usah bikin pacar. Sebelahnya kita pacar. Ngarpe sebelahnya ngarpe meneh. Ayo mas, ayo mas. Sebelahnya sadar ya. Kata kuncinya, kalau kalian ingin bisa mudah mengingat-ingat pengertian dari sebuah definisi, kalian harus mengetahui kata kunci. Kata kuncinya teks persuasi adalah mengaruhi atau mengajar. Nah, digabung teks persuasi, yang persuasi artinya itu mempengaruhi atau mengajar. Berarti teks persuasi, teks yang isinya mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Ngejak ben wong itu lakoni utawa ben wong iku orang lakoni. Jajal yang tadi ya pacar. Teks persuasi adalah sebenarnya mengajak orang, ajak orang ready. Nah ya, kira-kira seperti itu ya. Saya kira semuanya bisa ya. Gampang kan? Gampang. Pengertiannya ini gampang ya pengertian. Dan di sana ada sebuah contoh teks yang berjudul "Yuk hilangkan stres dengan membaca." Pernah tidak kalian merasa stres? Tapi cuma separas ya, separas. Pernah ya kita mengalami stres. Stres itu kondisi tubuh mengalami ketegangan karena memikirkan suatu permasalahan. Itu stres. Stres bekerja, stres karena ada masalah besar, stres karena himpitan ekonomi juga bisa, stres karena keinginan yang tidak tercapai itu juga. Nah, stres ini bisa dihilangkan dengan membaca. Kebanyakan orang stres itu lari untuk menghilangkan stres itu kemana? Healing. Kebanyakan itu healing. Jadi watak jono rambut, ono sing ora mudeng healing ya apa ya. Watake iki jono sing ora mudeng healing. Mas healing apa Mas Bimo? Ya kan? Healing. Healing itu bahasa Inggris, ya Mas. Ini itu bahasa Inggris. Jadi kata tulisannya heal, H-E-A-L. Heal. Heal itu artinya ya di bahasa Indonesia menyembuhkan, nyembuh, nabari. Nah, ini. Nah, healing menjadi healing sing asale
dream menjadi dreaming, sehingga asalnya read membaca menjadi reading, kan gitu ya. Nah, menyebutkan ini itu caranya nek wong kene ngertine yo mlaku pelasi wasilah. Tapi di buku paket kalian itu diberikan alternatif menghilangkan stres dengan cara membaca. Ada yang tidak bisa membaca di antara kalian? Saya kira pastinya tidak ada. Wes kelas 8 kok ora iso maca. Ya kan? Pasti semuanya bisa membaca. Dan itu ada di buku paket kalian. Kalau kalian baca di sana, stres itu adalah kekacauan mental, emosional yang disebabkan oleh suatu hal di luar dari seseorang, di luar diri seseorang. Kalimatnya kayak seperti tekanan, rasa tertekan dan terhimpit oleh suatu keadaan tertentu. Stres menyebabkan ketegangan psikis dan fisik. Psikis itu artinya mental, kemudian fisik itu artinya tubuh. Seseorang yang stres akan diliputi kecemasan, cemas, bahkan pada sesuatu yang belum terjadi. Seperti orang itu menjadi paranoid, ketakutan yang berlebih terhadap sesuatu hal. Kalau kan nanti rumah berpikir dua aja orang, makanya di antara kalian mungkin ada yang masih punya adik, ketika ke kamar mandi itu suruh nganter. Ada nggak di antara kalian yang seperti itu? Ke kamar mandi, kedua adikmu naik ke kamar mandi pergi. Padahal di kamar mandimu nih gue di rumahmu di sana. Kamu ngantar. Apa mereka kamar mandinya jangan disek. Kamar mandi sing nih gue di rumah, ngarep rumah kamar mandi. Kamar mandinya dengan ngarep rumah atau samping rumah. Jadi kamar mandi itu harus keluar pintu dari rumah. Jam 12 bunyi. Orang suara sini langsung gede. Orang suara sini langsung gede. Wah, ini namanya paranoid. Ketakutan yang berlebih terhadap suatu keadaan, ketakutan yang berlebih pada suatu hal. Misalnya tadi keadaannya seperti itu, malam-malam ada suara yang sedikit aneh, ya sedikit saja itu sudah menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi orang tertentu. Nih, termasuk dampak dari kecemasan terhadap stres itu sendiri. Jadi stres menimbulkan kecemasan yang berlebihan jadi paranoid. Bahkan pada sesuatu yang belum terjadi seperti tadi ada suara, tidak terjadi apa-apa sebenarnya, tapi sudah merasa ketakutan, kecemasan tersendiri. Dan ini sebaiknya tidak terjadi secara berlarut-larut karena akan semakin mengganggu kesehatan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi stres. Salah satunya yaitu dengan cara apa, Mas? Membaca. Ini loh saya kaitannya dengan buku paket, yang berkaitan dengan buku paket. Kepala ini. Salah satunya dengan membaca, karena membaca itu termasuk salah satu pengalihan ya di situ ya di buku paket kalian, pengalihan perhatian seseorang sing asale berkaitan dengan suatu permasalahan. Ketika dia membaca, dia menemukan dunia lain yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dibacakan. Artinya mengalihkan perhatian yang sekarang ini terlalu dipikirkan sehingga teralihkan ke hal yang lain, ke dunia yang lain, termasuk refreshing, pengalihan perhatian atau healing terhadap memperhatikan suatu permasalahan yang dialami ke dunia yang lain yang ada dalam teks bacaan yang dibacanya. Jadi mengalihkan seperti itu.
Nah, yang sing berwacana itu sebisa mungkin jangan yang berat kontennya berat, politik misalnya. Oh ya, setidaknya yang kalian baca itu misalnya apa? Cerita humor. Jadi drama komedi, novel komedi, cerpen komedi yang kalian baca seperti itu. Komik misalnya, komik yang ringan, bukan komik-komik yang penuh intrik, penuh permasalahan, penuh konflik. Ya jangan yang seperti itu. Itu nanti juga bisa menambah beban pikiran, stresnya orang hilang, malah tambah tansaya stres. Nah, ini maksudnya juga harus bijak dalam memilih bahan bacaan kalau mau menghilangkan stres melalui membaca. Kira-kira seperti itu untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri. Ada yang bertanya? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya ya. Kamu tadi kan tidak bertanya. Sekarang saya tanya. Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Teks persuasi. Berkaitan dengan teks persuasi itu kalian mempelajari tentang apanya? Teks persuasi. Pengertian. Apa sih pengertian teks persuasi? Ya, teks yang berisi tentang mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, ini jenis pengertian teks persuasi. Baik, sekian dulu saya akhiri. Semoga puasa kita kuat sampai 1 bulan penuh. Ilmu kalian bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.